Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah ketiga di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi pagi ini dengan bersama-sama mendoakan doa penyerahan diri di masa Prapaskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ingatkanlah kami bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Roh-Mu, sehingga harus kami perlakukan dengan hormat. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan keteguhan bagi jiwa kami untuk mengendalikan tubuh ini dari godaan makanan tertentu, kemarahan, hiburan yang tidak sehat, godaan seksual, tahayul, dan aneka godaan lain, supaya kami dapat bertumbuh dan dalam kebajikan penguasaan diri. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu pembuka bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Syukur pada Allah. Saudaraku terkasih, dalam Ekaristi hari ini kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk memasuki bait
kudusnya, bait sucinya. Maka di awal Ekaristi tadi kita sudah diundang dengan kidung pembuka untuk menyiapkan diri kita, membersihkan diri kita, mempersembahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan persiapan kita ini, mempersembahkan diri pada Allah yang hadir untuk kita, agar kita sungguh-sungguh layak memasuki bait-Nya yang kudus. Kita hening sejenak memohon karunia itu, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan pada Allah, pada Ekaristi kita hari ini kita juga diundang berdoa bersama dengan Anna Maria Wityaning Putri yang ingin mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui novena 3 Salam Maria dan novena Santo Tadeus. Juga kita diundang berdoa bersama dengan Uwo Anikosai yang ingin mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-25 tahun pada tanggal 6 Maret. Kita juga diundang berdoa bersama dengan Agnes Kusuma dan keluarga yang ingin mengucap syukur atas kelahiran cucu kami, Leia Naomi Saveria, dengan lancar dan kondisi ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kita juga ingin berdoa untuk arwah-arwah. Yang pertama, Ibu E. Sumiyati yang wafat 100 hari yang lalu, permohonan dari keluarga. Dan juga dari keluarga Ferianto Lukman yang ingin berdoa untuk Bapak Thomas Saleh Sofyan yang meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga mereka telah beroleh hidup kekal di surga. Namun awal sekali, mari kita merendah di hadapan Allah, memohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal semua orang dan tahu segala yang terkandung dalam hati manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengusir para penjual hewan dan penukar uang dari Kenisah, karena tentang Engkau telah tertulis, cinta akan rumahmu mengobarkan hatiku. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani, namun kekuatan dan kebijaksanaan Allah bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan Putramu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata berseri. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Hikmat Tuhan baik, tetap selamanya. Keputusan Tuhan benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas murni, lebih manis daripada madu lebah. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi,
Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati dia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percayakan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudaraku terkasih, selamat pagi. Saya kok ketika mendengarkan Injil tadi, lalu ada ide nakal muncul itu ya. Sebelum saya memulai khotbah. Jangan-jangan pagi hari ini, ya, jangan-jangan Yesus pun buat cambuk. Dan Yesus masuk gereja San Frades, jangan-jangan loh ya, tidak di depan gereja, tapi masuk ke dalam gereja. Nggak tahu untuk apa. Jangan-jangan itu ya, jangan-jangan buat cambuk. Yesus masuk ke gereja kita, dan saya nggak tahu mau digunain apa cambuk itu. Jangan-jangan. Stop ya, saya mau khotbah sekarang. Disimpan dulu ide itu. Saudaraku terkasih, akhir tahun 2019 saya mengunjungi 2 misionaris SCY di Taiwan. Itu Romo Agus Suyono dan Romo Alphonse Zamrudi di sebuah paroki. Umatnya hanya 100-an gitu ya. Jadi ya kecil taruhlah untuk ukuran kita. Nah, salah satu dialog yang membuat saya tertarik adalah mentalitas atau salah satu mentalitas atau cara hidup kebanyakan orang sana. Ini menurut si misionaris ini tadi. Romo bercerita demikian. Orang-orang di sini menghayati iman itu begitu praktis. Kalau mereka berdoa atau dalam penghayatan sehari-hari di rumah atau tempat ruang doanya gitu ya, dijejer patung aneka asal. Ada Buddhis, ada Kuan Im, ada Maria, ada Yosef, ada Yesus, tambah siapa lagi? Alasannya apa? Sangat teknis. Kalau Maria nggak ngabulin, semoga Yesus. Kalau Yesus nggak setuju, semoga yang lain. Jadi sangat-sangat praktis. Karena apa? Beriman untuk mendapatkan apa yang dimau. Nah, saudaraku yang terkasih, bisa jadi kita juga heran. Beragama, beriman atau berdoa kok kayak gitu. Akan tetapi coba tengoklah di sekitaran kita. Ya. Atau mungkin di keluarga kita, atau mungkin diri kita, kalau kita mau jujur. Seringkali di sekitaran kita juga dalam berdoa, Tuhan, tolong sembuhkan anak saya dulu, baru saya akan rajin ke gereja. Tuhan, tolong yang ini dikabulin dulu, besok saya mau bertobat. Tuhan, tolong saya disembuhin dulu, saya pasti nanti akan serahkan semua untuk Tuhan. Tuhan, tolong yang ini, tolong yang itu, baru saya mau ikut Tuhan secara penuh. Daftar tolong-tolong tadi, Anda sendiri, kita sendiri lebih mengenali siapa diri kita dalam praktek keagamaan, keberimanan maupun doa-doa kita. Maka silahkan ya, kita menuju ke diri kita. Ketika mau berdoa, ketika mau rajin, ketika mau bertobat, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, tentu ya, tidak ada yang salah dengan praktek itu. Karena Tuhan sendiri mengatakan, ketuklah maka akan dibuka, mintalah maka, dan kita tidak pernah lelah melakukan itu. Akan tetapi saudaraku terkasih, kalau semangat itu, kalau mentalitas itu, kalau praktek itu terus-menerus terjadi dalam hidup kita, dan itu yang menjadi pola, ya, menjadi pola, kita tidak jauh beda dengan orang-orang yang tadi disebutkan dalam Injil ada di depan bait Allah. Bawa apa tadi? Bawa burung, bawa kambing, bawa lembu, bawa sapi. Mungkin bawa duit juga, mungkin bawa beras juga, sayuran juga, dan lain sebagainya. Kita tidak akan jauh beda dengan mereka.
Artinya apa? Artinya mungkin kita tampak soleh, mungkin kita tampak kudus, tapi kita tidak pernah akan sampai atau masuk ke dalam bait suci yang sesungguhnya. Ya, kita tidak masuk ke sana. Kita hanya di luar teriak-teriak, sate-sate, sapi-sapi, kambing-kambing, beras-beras, duit-duit. Teriaknya di sekitaran keseharian, teriaknya di sekitar keduniawian dan lain sebagainya. Dan kalau itu yang terjadi dalam hidup keberimanan kita, kita lelah, kita kurang bisa bersyukur, kita kurang bisa tersenyum, kita kurang bisa menemukan damai, kita kurang menemukan kesegaran dalam laku, keagamaan, keberimanan, dan doa-doa kita. Lalu bagaimana agar kita bisa sampai atau berani taruhlah mengarah ke bait suci yang sesungguhnya? Nanti kalau sampai rumah atau nanti pas pulang, ya simak Injil Matius bab 6 ayat 33. Ada apa? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Beberapa hari ini atau dalam waktu dekat ini ada seorang umat yang ngobrol dengan saya atau ngadu atau curhat taruhlah begitu ya. Romo, saya lagi gelisah. Saya lagi merasa terancam karena saya merasa lagi diguna-guna. Tahu guna-guna ya? Wes pokoknya itulah. Saya kurang damai. Saya terancam. Setiap malam ada saja yang datang, artinya tidak tahu apa bahasa dia, dan itu merasa diancam begitu. Saya hanya mengatakan, kalau pas itu terjadi, ambillah rosario dan doakan orang yang menurut kamu lagi ngerjain kamu. Lakukan itu. Setiap kali merasa terancam, doakan dia. Setiap kali merasa terancam paling parah, lebih dalam lagi, doakan dia. Obatnya itu. Nah, saudaraku yang terkasih, fokusnya di sini, ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, hal lain akan ditambahkan kepadamu. Bahkan Bapak Suci Fransiskus telah mengatakan, ya, berilah damai, maka engkau akan menemukan damai. Ulurkanlah kasih, maka engkau akan mendapatkan kasih. Ulurkanlah cinta, engkau pun akan mendapatkan cinta. Berilah pengharapan kepada yang lain, kita pun akan menemukan pengharapan. Oleh karena itu saudaraku terkasih, mari ya kita ingat lagi pertanyaan di awal tadi. Apakah Yesus hari ini kita temui masuk gereja ini bawa cambuk atau tidak? Kita sendiri yang tahu. Karena kita lebih tahu inti terdalam dari diri kita, dari hidup kita. Namun setidaknya hari ini kita diingatkan, kita diundang untuk sampai masuk dalam bait suci itu sendiri. Dan apa sih bait suci itu sendiri? Sadarilah bahwa diri kita merupakan bait suci Allah, tempat Allah tinggal dan bersemayam di dunia ini. Maka mari kita hiasi bait suci kita dengan hal-hal baik, dengan hal-hal kasih, dengan nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semoga dari bait suci kita ini memancar sifat-sifat atau karakteristik kebaikan Allah sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik berkenan tinggal bersama kita dalam Bait-Nya yang kudus, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkenan memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh karena kasih-Nya yang teramat agung itu, marilah kita berdoa kepada-Nya seraya berseru, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, Dengarkanlah umat-Mu. Bagi Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa berkenan mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bapak dan para ibu, semoga Bapa berkenan mendampingi para bapak dan para ibu dalam mendidik anak-anak, sehingga mereka selalu berjuang untuk mendekatkan anak-anaknya pada Kristus dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi diri kita, semoga Bapa memberkati kita semua, sehingga selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umat. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Untuk ungkapan syukur anak-anak-Mu, Anna Maria Witianing Putri, Uwo Ani Kosai, dan Agnes Kusuma beserta keluarga ya Bapa, semoga syukur mereka mengalirkan ketulusan, kasih, kedamaian, dan berkat-berkat khusus yang mereka perlukan dari-Mu sendiri, dan mereka pun senantiasa Kau curai dengan kasih-Mu dan hidupnya senantiasa penuh syukur dan kedamaian. Untuk anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, Ibu Sumiati yang Kau panggil 100 hari yang lalu, serta Thomas Saleh Sofyan yang Kau panggil 1 tahun yang lalu, semoga karunia belas kasih-Mu Kau curahkan bagi mereka, sehingga mereka Kau perkenankan hidup berbahagia bersama dengan para kudus-Mu di surga dan menjadi pendoa untuk keluarga serta kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladannya dengan tulus dan rendah hati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
dengan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan ini berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, sukalah seluruhnya dan kesalahan kita dan sucilah dari segala dosa. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini dan bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu yang akan menghancurkan manusia lama kami dan menganugerahkan hidup yang baru. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami, agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Aloysius. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yosef suaminya, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat,
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadwal di gereja dalam minggu ini. A. Pendalaman APP setiap hari Rabu di gereja mulai jam 6:30 malam. Jalan Salib yang dilanjutkan dengan misa harian tanggal 12 Maret jam 6 sore di gereja dengan petugas liturgi. Pemandu Jalan Salib Bapak Alex Koharman dan Michael Gitonobel. Tata laksana dari lingkungan Yakobus. Kur dari lingkungan Petrus II dan lingkungan Yohanes Pemandi. Organis Marisa. Minggu Misa Prapaskah keempat tanggal 14 Maret jam 7 pagi di gereja dengan petugas liturgi. Lektor Francisca Tri, pemazmur Francisca Sujono, tata laksana dan kor dari wilayah Markus, organis Michael. 2. Baptis kanak-kanak akan diselenggarakan pada tanggal 25 April 2021. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat paroki dan dikembalikan selambatnya tanggal 14 April. 3. Penerimaan komuni pertama akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2021. Para orang tua peserta pelajaran komuni pertama tahun yang lalu diminta untuk menghubungi Ibu Susana untuk mengetahui informasi yang lengkap seputar penerimaan komuni pertama ini. Untuk pelajaran komuni pertama yang selanjutnya akan kita mulai di awal bulan Januari tahun mendatang. Saudara-saudari yang terkasih, mari bergerak bersama mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap setia melakukan hal-hal yang kecil seperti mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak aman dengan orang, mengenakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan, jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Umat Allah yang terkasih, selamat berhari Minggu dan beberapa penegasan atau informasi dari paroki. Yang pertama berkaitan dengan jadwal penerimaan komuni bagi anak-anak yang seharusnya diterima tahun lalu. Maka nanti Ibu Susana mewakili gereja akan berkoordinasi dengan para orang tua, sehingga orang tua yang anaknya tahun lalu tidak pelajaran ya tentu saja belum diikutkan. Karena kemarin mereka sudah akan menerima tapi karena pandemi maka kemudian harus ditunda. Maka Ibu Susana akan membantu gereja untuk mendata kembali mereka atau anak-anak yang tahun lalu seharusnya sudah menerima.
Maka para orang tua mohon bantuannya. Sekali lagi karena ini membutuhkan izin. Kalau orang tua tidak mengizinkan ya berarti ditunggu sampai tahun depan. Kalau tidak diizinkan. Kalau diizinkan mari berproses bersama. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan beberapa hal sederhana yang pernah saya sampaikan, tapi mungkin karena yang hadir pada waktu saya menyampaikan itu tidak datang ke sini atau sedang merayakan ibadah di rumah secara streaming tetapi dari tempat yang lain, sehingga sebagian juga harus dibantu diingatkan. Yang pertama berkaitan dengan sikap liturgi, salah satunya soal berlutut. Saya sudah menyampaikan pada bagian tobat atau pernyataan tobat atau doa tobat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagi yang kakinya kuat, kalau lututnya bermasalah karena umur atau karena sedang melocot, orang Jawa bilang melocot itu dengkulnya sedang luka parah gitu, maka dipersilakan duduk saja. Tapi yang penting jujur di depan Tuhan bahwa saya sedang melocot lututnya atau sedang terluka. Bagi yang kakinya masih kuat, kita merendahkan diri sebagai sarana gerak liturgi, berlutut. Lalu untuk lagu kudus seperti yang juga pernah kita sampaikan, ada bagian di mana dalam nada bakti itu berbeda dengan teks resmi dalam TPE. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Sesuai dengan tata perayaan yang terbaru, kalimat itu kita sesuaikan meskipun dari nada bakti berubah menjadi terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Jadi bukan kata atas tapi dalam nama Tuhan. Ini saja beberapa hal sederhana yang saya sampaikan untuk mengingatkan kita. Dan sekali lagi karena perayaan Paskah makin mendekat, maka panitia akan menyampaikan informasi-informasi kepada lingkungan. Dan mohon Bapak Ibu yang menerima tugas dari gereja untuk menjadi pelayan di lingkungan, meneruskan berita-berita yang ada kepada anggota di lingkungan. Karena seringkali itu berita mandek hanya pada grup Satgas yang terdiri dari ketua lingkungan. Maka tolong dibantu disebarkan apa yang menjadi berita dari paroki. Karena tidak semua pengurus lingkungan ternyata punya keterampilan untuk meneruskan itu karena kesibukan. Tetapi sebagian besar sudah, maka terima kasih. Sebagian kecil saja yang keterampilannya untuk meneruskan itu masih perlu diingatkan. Ini saja himbauan dari gereja dan mudah-mudahan kita nanti bisa mematuhi protokol lebih baik karena pekan suci sudah makin mendekat dan pasti akan banyak yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan soal kesehatan. Terima kasih dan semua petugas liturgi yang membantu kita hari ini, KUR dan organis, rektor dan pemasmur yang hadir, juga prodiakon dan semua tugas tata laksana meskipun mendadak dan petugas multimedia. Tuhan memberkati. Saudaraku terkasih, marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.